kita mempelajari materi ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya nama-nama siswa atau mahasiswa yang belajar pada hari ini. Oke, saya absen dulu ya. Oke, Wahyu Ardiansa. Ada? Oke, thank you. How are you today? Fine. Thank you. Okay, right, good. Muhammad Hartomi. Okay. How is it going today? Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Okay, Muhammad Asyari. Okay. It is your full name. Yes, your full name. Okay. Thank you. Muhammad Rafi Maulana Ihsan. Okay. Yes. Wandi. Oh, Wanda Guma Perwira ya. Okay. How are you? Okay, thank you. And then Aisyah Utari. Okay. Where do you live? Aisyah. Tanjung Pinang. Okay. Lia Juniarni. Okay. How are you today? Okay, are you ready to study? Yes. Yes? Okay. Next, Naili Savitri. Okay, how are you, Naili? Great. Great. All right, good. Where do you live now? In Bintan. You live in Bintan. Okay, it is far from here or? No, near from here. Okay, near from here. Okay, thank you. Usratun Hasanah. Present, sir. Okay. Are you okay? Okay, good. Agustina Fitriani. Present, sir. Okay. Agustina, you are from Bintan also. Okay, good. And then Fevi. Okay, how are you today? Ready to study? Are you ready to study? Yes, you are ready. Good. Alfi Nadia. Okay. How are you? Okay. How do you do? How do you do? How do you do? Yes, good. And then Gania. Present, sir. Present. Okay, good. Are you okay? Yeah. Are you sleepy? Yeah. Yeah? You are sleepy? Just a little bit. Yeah, a little bit. Okay, thank you so much. Okay. Okay, I know your names. And then today we are going to learn, or we are going to study about simple presence. Yeah. Beginning to this material, I would like to give you a video talk about simple presence. Okay? Okay, we watch it, and then please make comprehension. Ya, jadi setelah nanti Mister tayangkan videonya, video tentang simple present, oke, nanti coba dipahami kalimat per kalimat atau struktur bahasanya atau pola-pola kalimat yang ada di simple present tense. Oke? Ya. Any questions? Ada pertanyaan? Nothing. Oke, sebelum kita masuk ke video juga, Mister ada yang namanya sub CPMK. Ya. Dalam sub CPMK ini, ya, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menerapkan tata bahasa. Ya, sebelum kita, jadi selama pembelajaran ini, ya, kalian semua akan mampu untuk mengidentifikasi dan menerapkan tata bahasa atau grammar yang tepat dalam sebuah kalimat secara mandiri, bermutu dan terukur. Ya, jadi nanti setelah belajar ini, kalian akan mampu untuk mengidentifikasi dan menerapkan tata bahasa, khususnya pada tata bahasa simple present tense. Ya, karena kita tahu bahwa tenses ini sangat diperlukan, ya, baik itu di bidang writing, ya, reading, speaking, dan lain-lain, and so on. Ya. Kemudian indikatornya adalah kalian juga nanti akan mampu ketepatan
mengidentifikasi dan menerapkan kalimat simple presence, ya present tense, beserta contohnya. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang materinya adalah tentang simple presence. Jadi nanti setelah mempelajari materi ini, kalian akan mampu untuk membuat suatu kalimat tentang simple presence. Oke. Are you ready? All? Ready. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan memutar satu video ya yang menerangkan tentang pola-pola kalimat simple presence ya. Kayaknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before we begin our presentations, let me introduce myself to you all. My name is Taqiyuddin. Okay, I would like to give a presentations about simple present tense. Okay. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang form and basic meaning of the simple. Oke, di sini kita bisa lihat satu kalimat ya yang terdiri dari subjek dan verb. Verbnya ini, kata kerjanya ini ada penambahan s dikarenakan adalah subjeknya orang ketiga. Oke, baik, kita lihat untuk yang selanjutnya. Oke. Ya. Ini adalah dalam bentuk singular and plural. Oke. Ini adalah dalam bentuk singular dan plural. Singular itu adalah tunggal, sedangkan yang plural itu adalah jamak. Ya, first persons, yaitu adalah subjeknya adalah I and work, atau disebut dengan orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal itu adalah I, dalam bentuk kalimatnya I work. Orang pertama jamak atau lebih dari satu itu adalah we work, orang pertama jamak. Kemudian yang kedua ini adalah second person atau orang kedua tunggal. Orang kedua tunggal dan orang kedua jamak. Oke. Subjeknya itu adalah you. Orang kedua tunggal dan orang kedua jamak itu adalah subjeknya you. Sedangkan orang ketiga, third person, ya, third person itu subjeknya adalah orang ketiga tunggal, subjeknya adalah she, he, and it. Sedangkan orang ketiga jamak itu subjeknya adalah they. Seperti contoh yang tertera seperti ini. Kalau orang ketiga tunggal itu ada penambahan s atau is pada kata kerjanya. Khusus untuk orang ketiga tunggal, subjeknya seperti she, he, and it, itu ada penambahan s atau is pada kata kerjanya. Kalimat ini, I eat lunch every afternoon. Max drives to work every day. Kemudian we get up every morning. Oke, tadi kita tahu bahwa I di sini adalah orang first person, ya, orang pertama tunggal, maka kita tidak perlu menambahkan s atau es pada kata kerjanya. Sedangkan it ini adalah kata kerja. Penjelasan video ini, ya, ini adalah penjelasan tentang kalimat simple present, ya. Jadi kira-kira makna dari kalimat simple present itu apa? Kira-kira apa?
Kalimat simple present itu kira-kira ya? Apa kira-kira kalimat simple present itu? Sedang terjadi atau yang akan datang. Oke, yang lain? Nelly? Sedang terjadi. Oke. Agustina? Sedang berlangsung. Oke. Jadi Mister kasih tahu ya. Kalimat present tense itu adalah kalimat yang menerangkan tentang atau mengungkapkan tentang habitual, ya, kebiasaan sehari-hari. Ya, misal contoh, saya belajar bahasa Inggris setiap hari Kamis. Ya, itu adalah habitual. Atau I eat breakfast in the morning. Ya, saya makan sarapan pada pagi hari. Jadi itu adalah kalimat yang disebut kalimat yang mengungkapkan kebiasaan sehari-hari. Ya, habitual actions. Ya. Atau kalimat present tense ini adalah general truth. Ya. Ya. Fakta umum. Ya, misalnya the sun rise in the west. Ya, matahari itu terbit di sebelah timur. Itu adalah sebuah ya fakta yang secara umum yang orang tahu banyak, yang banyak orang tahu. Ya, jadi itu adalah pengertian dari kalimat simple present. Ya, jadi kalimat simple present itu adalah yang pertama adalah untuk mengekspresikan ya habit, kebiasaan sehari-hari. Yang kedua adalah general truth, ya fakta umum. Oke, kemudian sebelum masuk ke presentasi, adakah yang mau ditanyakan tentang kalimat present? Not yet, belum ya? Oke. Jadi kalimat present ini adalah seperti kalimatnya ini. Ya. Ada subjek dan ada verb. Ya. Di sini adalah subjeknya see, sedangkan verbnya itu adalah work. Kita tahu bahwa misal di dalam kata kerja itu, kalau di dalam tata bahasa present tense itu ada penambahan s atau is pada kata kerja. Ya. Di sini ada penambahan s. Ya. Ya. She works. Ya. Kenapa ini ada penambahan s di kata kerja ini? Karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal atau subjeknya adalah she, he atau it. Oke? Ya. Kemudian kita lihat di sini. Ya. Orang pertama tunggal itu, ya, first person. Itu adalah subjeknya adalah I. Ya. Ketika kita tambahkan dengan kata kerja, maka kita tidak perlu menambahkan penambahan s atau is. Ya. Yang kedua adalah orang pertama tunggal dalam bentuk jamak atau dalam bentuk plural. Itu adalah subjeknya adalah we. Ya, di sini juga kita tidak perlu menambahkan s atau is pada kata kerjanya. Sedangkan orang kedua tunggal itu subjeknya adalah you. Ya, you ini juga kita tidak perlu menambahkan s atau is pada kata kerjanya. Sedangkan orang kedua tunggal dalam bentuk jamak atau dalam plural, kita juga tidak perlu menambahkan s atau is pada kata kerjanya. Dan sedangkan orang ketiga tunggal ini pengecualian khusus, ya. Third person atau orang ketiga tunggal, ya, singular. Subjeknya adalah she, he, dan it. Ya, jadi pengecualian untuk yang subjek orang ketiga tunggal ini kita perlu menambahkan s atau is pada kata kerjanya. Sedangkan untuk yang orang ketiga plural atau jamak, subjeknya adalah they, kita juga tidak perlu menambahkan s atau is
sampai di sini paham? Paham ya? Easy ya? Oke. Oke, kemudian bentuk dan basic meaning dari simple present tense ini adalah menerangkan kalimat seperti ini. Ya, I eat lunch every afternoon. Ya. Kenapa di sini tidak perlu menambahkan s atau is? Karena subjeknya adalah ya orang, ya first person, orang pertama, ya singular. Oke. Kemudian yang kalimat yang di ini, Max drive to work every morning, every day. Ya, kita perlu menambahkan s di sini karena subjeknya adalah orang ketiga, tunggal atau bisa disebut dengan she, he atau it. Oke. Kemudian yang kalimat yang C juga begitu, kita tidak perlu menambahkan s atau is dikarenakan subjeknya adalah orang pertama, orang pertama jamak. Ya. Sedangkan yang killer itu adalah subjeknya adalah orang ketiga tunggal, maka kita perlu menambahkan s atau is pada kata kerjanya. Ya. Oke. Ini ada praktis. Kira-kira kalimat ini, ya, kalimat ini di sini adalah subjeknya we, ya. Kemudian kita akan mengisi kekosongan pada kata kerja di sini ya. Kemudian nanti disambung dengan kata televisions and everyday. Kira-kira untuk mengisi kekosongan di kalimat ini, kira-kira jawabannya yang mana? Iya, yang pertama ya. Berarti we watch televisions every day. Oke, kemudian ketika kalimatnya seperti ini, he bla 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 televisions every day. Watches. Apa jawabannya? Watches. Ya. Sekarang kita lihat. Di sini adalah subjeknya adalah he. Kemudian kata kerjanya di sini kita pilih antara watch sama watches. Ya. Watch atau watches. Kira-kira yang benar jawabannya adalah Watches. Oke, di sini ada pengecualian lagi. Kata kerjanya itu adalah penambahannya is. Ya, watches ya. Ya. Kalimat yang pertama tadi adalah We watch. ya, kalimat yang pertama adalah we watch. Ya. We watch. Oke. Kalimat yang kedua, we watches televisions every day. Oke. Sekarang subjeknya he dan ini ada penambahan is. Oke. Ini adalah ada penambahan is. Kira-kira itu termasuk seperti apa? Kira-kira kenapa perlu menambahkan is? Kenapa kita tidak perlu menambahkan s saja? Karena verbnya berakhiran sama ch and h. Karena Berakhiran sama ch. oke, karena verbnya ini ada akhiran ch. ch. Ya. Kenapa? Karena ada akhiran ch, maka kita harus dan wajib menambahkan is pada akhiran kata kerjanya. Oke. Selain ch kira-kira? O. Yes, good. ch. Kemudian akhiran o dan S. sh, s dan Z. Z. Also Z. ya. Itu sensor. Ada z. Nanti disensor. Oke. Ya, jadi akhiran kata pada kata kerjanya itu adalah ch, o, sh, s dan x itu, maka kita harus menambahkan is pada kata kerjanya. Contoh lain, misal he go blank. Ini adalah kita buat ini apa ya? Dari mana dia?
Kenapa sih? Oke. Kita akan menambahkan go to school every Tuesday. Oke. Sekarang kita akan menambahkan kata kerja go di sini. Goes. Ya. Oke. Ini ada contohnya lain. He bla 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 to school every Tuesday. Kira-kira kata kerja yang cocok untuk melengkapi kalimat ini kira-kira yang mana? Goes. Iya. Kalimat. Ya. Yes. Goes. Kenapa kita harus memilih kalimat ini? Kata ini? Iya. Karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal itu ada penambahan s atau is pada kata kerjanya. Ya, ada penambahan s atau is pada kata kerjanya. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ya, we bla 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 lunch at 12. Kira-kira ini yang cocok untuk melengkapi kalimat ini kata kerja yang mana? We eat atau eats? Eat saja ya. Tidak perlu menambahkan s. Oke. Jadi jawabannya adalah we eat. Oke. Kemudian oke, yang ini. Jara bla bla bla. A walk in the morning. Kira-kira jawaban yang paling cocok untuk melengkapi kalimat ini adalah Takes. yes, good. Takes. Okay, how about this one? My friend bla 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 her house every day. Kata kerja yang cocok untuk melengkapi kalimat ini adalah right atau rights. Yang mana kira-kira? Right. With S. Oke. Kira-kira ini my friend ini termasuk golongan yang mana? First person, second person, or the third person? Third person. Oke. Third person dalam bentuk singular. Coba kita ganti my friend-nya itu dengan seperti ini. My friend. Yes. My friends. Bla bla bla. Her house every day. Oke. Kira-kira ini jawabannya mana? Right atau right? Ya. Yang mana jawabannya kira-kira? Yang mana kira-kira jawabannya? Ketika pertanyaannya seperti ini. Kalau si Alfi, aku udah tahu deh ya. Oke, kira-kira jawabannya apa? Ya, ini adalah subjeknya apa nih? Masuk ke golongan yang mana? Masuk ke golongan yang mana? My friends. Orang pertama, kedua atau ketiga? Hah? Kalau orang pertama tunggal itu adalah subjeknya adalah I. Ya, I dan we, kita. Kemudian orang kedua tunggal itu adalah subjeknya adalah you. Baik itu singular atau yang plural itu adalah subjeknya adalah you. Sekarang orang yang ketiga tunggal subjeknya adalah she, he, it. Dan yang pluralnya itu adalah they. Ini masuk mana? My friends. Masuk ke mana? Iya. Kemana? Orang ketiga? Iya, orang ketiga plural. Oke? My friends. Jadi, kita tidak perlu menambahkan s atau is pada kata kerjanya.
Karena di sini udah jamak. Yes. Udah ramai. My friends kan banyak kan? My friends berarti mereka. Ya. Berarti udah jamak. I see. Oke? Okay, Master. Oke, berarti kita tidak perlu menambahkan s atau is pada kata kerjanya. Perbedaan dengan kasus lagi seperti ini ya. Ya. Mister, nggak bisa di-cut ya, Mister. Nggak bisa di-cut ya. Oke, kita masuk ke materi yang barunya, yaitu adalah tentang adverb, frequency adverb. Ya. Oke. Contoh kalimatnya adalah they always bring tea with lunch. Ya. Di sini adalah frekuensi adverbnya itu adalah kata always. Ya. Always itu artinya adalah selalu. Ya. They always bring tea with lunch. Oke. Apa saja kata-kata frekuensi adverb itu? Yang pertama adalah Always. always. Usually. Ya. Usually. Yang kedua adalah Usually. ya, usually. Yang ketiga adalah kata often. Yang keempat adalah kata sometimes. Yang kelima adalah kata seldom. Dan yang keenam adalah kata rarely. Dan yang terakhir adalah kata never. Ini semua ya, kata ini adalah kata untuk menunjukkan kalimat simple present juga. Ya, namanya adalah frequency adverb. Ya. Kata always ini frekuensinya adalah sekitar 100%. Ya. I always go to school. Berarti setiap hari Senin sampai hari Minggu ya, dia pergi ke sekolah. Atau dari hari Senin sampai hari Sabtu dia pergi ke sekolah. Ya. Kemudian kata usually ini adalah frekuensi adverb dengan tingkat frekuensinya sekitar 90% sampai 99%. Ya. Kemudian kata often itu adalah sekitar tingkat frekuensinya adalah sebesar 70% sampai 90%. Sedangkan sometimes itu sekitar 25% sampai 75%. Sedangkan seldom 5% sampai 10%, sedangkan rarely 1% sampai 10%. Dan never itu adalah 0%. Never itu artinya adalah tidak pernah. Ya, tidak pernah. Oke. Oke. Sekarang kita praktis. Ya. Tadi kita sudah tahu ya. Apa saja tadi? Kata frekuensi adverbnya yang pertama adalah always, yang kedua adalah usually, yang ketiga often, yang keempat sometimes, seldom, rarely, and never. Ya, itu adalah kata-kata frekuensi adverb yang sering digunakan atau selalu digunakan untuk yang selalu digunakan pada kalimat simple present. Ya, itu tandanya. Ya. Tanda kalimat simple present tense itu adalah ada frekuensi adverbnya. Oke. Kita tahu di sini adalah ini adalah kalimatnya. Ya. Kita akan mengisi frekuensi adverb yang cocok yang mana kira-kira? Ya. Frekuensi adverb yang cocok untuk kalimat ini kira-kira yang mana? Oke. Di sini jadwalnya adalah dari Sunday sampai Saturday. Berarti setiap hari dia selalu memberi makan kucingnya. Ya. Apa tuh? Kucing atau apa? Ya. Nah, kita buat kucing aja ya. 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 Nah, di sini kita kampusnya kampus Islam ya. Jadi kita pakai kucing saja ya. Oke. Jadi ini setiap hari memberi makan kucingnya setiap hari atau memberi makan anjingnya setiap hari. Oke, kira-kira frekuensi adverb yang cocok untuk kalimat ini kira-kira yang mana? Always. Always. Sekarang kita lihat pada kalimatnya ini. Jarang teman-teman watches TV. Ya. Jara ini menonton TV-nya hanya 1 kali seminggu, setiap hari Sabtu.
Ya, 1 kali seminggu. Berarti frekuensi adverb yang cocok untuk kalimat ini adalah Rarely. rarely atau never Rarely. atau seldom. Ya. Oke. Seldom tadi berapa tingkat frekuensi adverbnya? Seldom. Ada yang masih ingat seldom berapa tadi tingkat frekuensi adverbnya? 25. 25. Berapa? Ada yang masih ingat? Rarely berapa? 10%. Rarely. Ya. Seldom? Oke, coba kita cek lagi ya. Oke, this one. Ya. 5 sampai 10%. Kira-kira ini berapa persen kira-kira? 10. Ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ada 7 hari. Ya. 1 hari nggak datang. Sangat ada 10 hari. Kalau misalnya lebih gampangnya 10 hari ya. Dari 10 nggak datang 1, berarti itu berapa yang kurang? Ya 1 atau 10% kan? Ya. Kalau 100 berarti kalau 1 hari nggak datang berarti 10% ya. Oke. Kira-kira ini jawaban frekuensi adverb yang cocok untuk kalimat ini kira-kira yang mana? Apakah seldom ataukah rarely? Kita lihat rarely. Rarely itu adalah 1%. Ya, 1 sampai 10%. 1. Kita lihat di sini 1%-nya ya. 1%. Berarti dia cuma 1%. Ya, 1%. Oke, kira-kira yang cocok untuk kalimat ini frekuensi adverbnya kira-kira yang mana? Ya, seldom ya. You know, seldom watches TV. Oke, sekarang kita lihat yang kalimat yang selanjutnya. Ya, kalimat selanjutnya adalah Luke cooks dinner. Di sini Luke ini dia absent untuk masak makan malamnya itu pada hari Jumat. Ya, absennya cuma 1 hari. Oke, kira-kira di sini frekuensi adverb yang cocok untuk kalimat ini kira-kira yang mana? Usually or always or sometimes. Usually tadi berapa persen? 90 sampai 100. Oke, jadi so the best answer is usually. Yes, good. Okay, this one? Ya, Mozart cooks dinner. Kira-kira frekuensi adverb yang cocok untuk kalimat ini kira-kira yang mana? Maybe sometimes. Yes, good. Sometimes. Oke. Oke. Sekarang kita kira-kira sampai sini udah paham ya? Kalimat simple present? Ya. Semua bisa ya? Oke, sekarang Mister akan bagi menjadi berapa kelompok nih? Kita berapa orang? Kami 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 tambah 6 berapa? 13. 13. Ada 13 ya. 13 dibagi 4 berapa? Ada 3. Oke, Mister bagi 4 ya. Ya. Mister suruh berhitung dari 1 sampai 4. Ya. Ya. Oke. Kita direktur ya. Direktur di kawan-kawannya. Oke. Oke. Jadi yang dapat nomor 1 ya, yang dapat nomor 1 silakan berkumpul di tempat 1 ya.
Yang dapat nomor 2 silakan kumpul di tempat yang nomor 2. Nomor 3 di sebelah sini dan nomor 4 di sebelah sana. Oke, silakan kita mulai dari nomor number 1. 1 2 3 4. 1, 2, 3, 4. 1. Okay, number 1 is here. Yeah. Yes. 1 2 3 4. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Oke, sini aja Pak Jira. Oke. Jadi Mister hari ini akan membagikan kertas ini. Ya, kertas ini berisi kata kerja. Ya, kata kerjanya adalah yang pertama adalah eat. Oke. Apa artinya ini? Makan. Ya, udah makan? Belum. Belum. Oke. Oke. Yang ini do you know this? What is? Swim. Apa ini? Artinya? Oke, berenang. Oke, kemudian ini apa? Membeli. Oke, membeli. Oke. Kemudian you know this? What is? Menulis. Kalau membaca apa? Reading. Do you know this? What is? Love. Ya, do you I know? love you. Iya, cinta ya. Oke, ini kata apa? Tidak apa-apa, masuk aja. Masuk ke sebelah sana. Ya. Oke, ini kata apa? Love kata apa? Kerja. Iya. Ya, I love kan? Ya, study. Kata apa? Kata? Tetap kata? Kata kerja. Verb. Oke, kemudian do. Ini kata apa? Iya, melakukan kata Kerja. Ya, sama ya. Kata kerja. Dan yang selanjutnya ada go. Terus kemudian ada fix. Fix, you know fix? Yes, memperbaiki. Ada kata miss atau merindukan ya. Iya. Atau watch. Ya, menonton. Kata watch. Yes, kemudian ada kata teach, mengajar. Terus kemudian ada kata brush. Ya, mengikat. Kemudian ada kata wash. Apa? Wash. Cuci. Ada berapa nih? Cukup nggak sekitar 13? Ya cukup lah kira-kira ya. Jadi ini kata-kata ini Mister akan bagikan ke satu-satu. Silakan dikompromikan dengan kawan-kawannya. Dari kata ini kalian buat satu kalimat. Ya, dari kata ini dibuat satu kalimat. Oke? Kalimatnya kalimat apa? Simple present. Oke. Kalimatnya adalah simple present. Oke? Are you ready? Understand? Any questions? No? Oke, sekarang serbagi. Sini. Get this one. Was. Oke. On this. And then the other this one. And then oh. Okay. Okay. And then you are this one.
pas ya. Oke. Dari sana. Fix and right. Oke. Oke. Jadi sekarang silakan dibuat kalimat dengan menggunakan kata-kata yang sudah Mister bagikan itu. Ya. Silakan dibuat kalimat di bawahnya. Diinginkan dia apa aja. Kawan-kawannya. Oke gitu. Oke gitu kan. Sambil mereka bekerja. Ya. Oh, suka aku nah. Yang lain aja. Oh iya, pena siapa nih? Oh. Oke, silakan dibuat. Boleh dikompromi, boleh minta tolong sama kawan-kawannya. Kira-kira ini kalimat yang cocok, kira-kira apa? Ya, boleh saling bertukar pikiran. Should we add frequency adverbs? Yeah, you may add frequency adverbs, and then you may add adverb of time. Oke, boleh dikompromikan sama kawan-kawannya. Kira-kira yang cocok kira-kira apa? Iya, satu saja. Ya, silakan ditulis di bawahnya. He teach you. He teach. Ngajar apa ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris lah. I brush my teeth in the morning. Oke, silakan. Pena ada? Oh, gantian penanya. Oh, gantian ya? Gak ada lagi ya? Gantian. Kasih bicara kawan penanya. Oke. Yang belum siap siapa? Oke, di sana. Ayo Lan.